Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayah bunda, acara akan kami laksanakan sebentar lagi. Rabbi sahri sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam, Mi. Selamat pagi, Mi. Ya, Bunda. Yang terhormat Bunda Susan selaku PLT Kepala Sekolah Taman Penitipan Anak Balai Bermain Raden Ajeng Kartini. Yang terhormat Ibu Prisilia Fatha SGZ Sarjana Gizi selaku pemateri. Yang terhormat Bunda Yanda dan putra-putri di rumah. Lalu, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat kepada kita, khususnya nikmat sehat. Sehingga pada hari ini dapat bersama-sama mengikuti acara yaitu parenting tentang kesehatan anak serta gizi anak. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya tanpa berlama-lama mari kita langsung saja ke acara ini. Bunda, untuk Ibu Prisilia kami persilahkan. Terima kasih. Suara saya kedengaran ya? Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat kepada PLT Kepala TPA ya, TPA Balai Bermain RA Kartini. Yang terhormat kepada guru-guru pengajar serta Bunda dan Yanda yang telah hadir pada atau kegiatan hari ini. Perkenalkan, saya Prisilia Fazha. Kebetulan saat ini saya bertugas di Puskesmas Kecamatan Setiabudi sebagai tenaga gizi. Hari ini mungkin saya akan sharing sedikit tentang materi bagaimana sih gizi pada anak usia dini. Mungkin boleh di-share. Sebentar ya, Bu. Baik. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, nggak lewat garis. Mohon maaf kepada orang tua, kami mute dulu ya, biar bisa fokus kita mendengarkan Bu Prisilianya. Dan mohon maaf karena di sekolah ada kegiatan apa Miss dari ME, jadi agak berisik, tidak apa-apa ya Bu. Tidak apa-apa. Boleh diperbesar slide-nya, Mbak? Baik. Baik, terima kasih. Saya mulai. Next, slide pertama. Oke, baik. Nah, pertama mungkin kita akan membahas dulu ya, kelompok anak itu manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada anak usia 1-3 tahun, lalu 4-6 tahun, dan 7-9 tahun. Di mana usia 1-3 tahun dan 4-6 tahun itu dia merupakan masa anak prasekolah. Kalau masyarakat nih, sampai 9 tahun ini, kalau masyarakat ingin membeli sesuatu, tapi harganya mahal, misal vaksin. Teman-teman udah pada divaksin? Boleh next slide? Oke. Udah ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan, kalau negara tidak memberikan subsidi,
swasta mungkin bisa beli vaksin, mereka punya modal. Tapi apakah kemudian Udah masyarakat diganti seluruhnya slide-nya? bisa vaksin dengan membayar kepada Slide pihak swasta? kedua, ketiga. Ada yang bisa, ada yang enggak bisa. Makanya tadi pemerintah memberikan suntikan Sebentar berupa ya. subsidi, Iya. bukan suntikan vaksin ya, maksudnya suntikan dana berupa subsidi buat masyarakat supaya bisa seluruhnya divaksin. Udah berubah belum? Gitu. Jadi swasta ini memberikan peran kepada masyarakat Iya, juga Bu Nia. memberikan kayak misalnya swasta ini kalau nggak ada masyarakat, memang Nah, dia dari kenapa mana sih gizi keuntungannya? boleh di Swasta ini mungkin bukan bisa cuma Ini siapa ya yang Bukan bicara ya? cuma- Sorry ya, saya mute dulu sebentar Bu ya. Maaf. Ini connection-nya agak kurang bagus nih. Sebentar ya. Saya mute all dulu. lanjut ya. Nah, kenapa sih gizi itu penting pada anak usia dini? Karena di usia dini ini sebenarnya ada masa periode emas kehidupan anak, yaitu dari anak ini pertama kali di dalam kandungan ibunya atau ibu dinyatakan hamil sampai usia 2 tahun itu merupakan periode emas kehidupan anak. Lalu berlanjut sampai anaknya usia 5 tahun atau lebih. Kemudian di masa-masa ini pertumbuhan dan perkembangan anaknya pun optimal dan mencegah terjadinya masalah gizi seperti kekurangan vitamin A, kemudian anemia gizi besi, lalu anak yang kurus atau anak yang pendek. Next slide. Oke, ini ada tanda-tanda anak bergizi baik. Di antaranya itu yang pertama anaknya bertambah umur. Nah, semakin bertambahnya umur akan bertambah padat dan bertambah tinggi sesuai dengan usianya. Kemudian yang kedua, anak cepat tanggap, giat, penuh semangat, dan wajahnya pun selalu ceria. Lalu, postur tubuh tegap dan ototnya padat, kulit dan kuku bersih, tidak kusam atau pucat. Kemudian rambutnya berkilau, kulit kepalanya bersih dan sehat, dan tidak ada penyakit ya. Lalu, matanya jernih, bersih, dan lingkaran matanya tidak tampak lelah. Giginya kuat, bersih, dan tidak bernoda, tidak juga karies gigi ya Bu ya. Biasanya kalau anak-anak tuh karies gigi karena sering ngedot ya, pakai dot, jadi giginya cenderung karies. Next slide. Ya, slide selanjutnya, Miss. Boleh slide selanjutnya? Slide selanjutnya. Jaringannya ya? Iya Bun, izin jaringannya. Ya baik. Oke, nah kita lihat gambar yang lingkaran ya. Mungkin dulu bunda-bunda pernah tahu nih ada yang namanya menu 4 sehat 5 sempurna. Nah, menu 4 sehat 5 sempurna ini memang sekitar tahun 1952 itu dipopulerkan oleh Profesor Purwo Sudarmo. Tapi seiring berjalannya waktu, itu sekitar tahun 2000-an, kita sudah mulai berubah menjadi pedoman gizi seimbang. Jadi kalau misalnya masih ada yang nyebut 4 sehat 5 sempurna itu sudah diganti ya. Kita sudah menerapkan pedoman gizi seimbang.
Bedanya di mana sih? Nah, bedanya itu adalah di pesan-pesannya. Kalau kita lihat di menu 4 sehat 5 sempurna itu menekankan pada makanan pokok, kemudian lauk pauk, ada sayur mayur, buah-buahan, dan ada susu sebagai penyempurnanya. Ya, kemudian di menu 4 sehat 5 sempurna ini juga tidak dituliskan berapa porsi sih yang harus diberikan dalam. Oke, sudah terlihat? Terlihat ya, Miss Rizka? Sudah terlihat ya, Miss Rizka? Sudah, Bu. Oke, lanjut ya. Baik. Lalu apa sih yang disebut dengan gizi seimbang? Nah, jadi gizi seimbang itu adalah, nah sesuai dengan gizi seimbang itu adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Dan kebutuhan tubuh setiap orang itu berbeda-beda. Jadi antara anak A dan anak B atau antara ibu A dan ibu B itu berbeda-beda kebutuhan gizinya. Nah, dalam kondisi khusus misalnya anak dalam masa pengobatan, ibu hamil itu juga butuh tambahan kalori. Next slide. Nah, fungsi zat gizi sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada sebagai zat tenaga. Zat tenaga ini bisa didapatkan dari bahan makanan sumber karbohidrat seperti nasi, kemudian ubi, lalu ada kentang, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua itu fungsinya adalah sebagai zat pengatur. Nah, zat pengatur ini biasanya didapat dari vitamin, mineral, dan serat yang ada pada sayuran, buah-buahan. Yang ketiga sebagai zat pembangun. Zat pembangun ini bisa kita dapatkan dari protein, baik protein hewani ataupun protein nabati. Nah, untuk pemberian makan ini sebenarnya ada dari usia 0 sampai 6 bulan. Nah, usia 0 sampai 6 bulan itu bayi pasti hanya diberikan makan ASI saja. Ya, karena memang ASI makanan satu-satunya yang cocok dengan kebutuhan bayi. Lalu nanti beranjak setelah 6 bulan, anak kita mulai diberikan makanan pendamping ASI, bentuknya mulai dari makanan lumat, kemudian nasi tim, lalu nanti sampai ke makanan keluarga. Tapi ASI masih boleh tetap dilanjutkan sampai anak usia 2 tahun. Nah, lalu ada anak usia 3 sampai 5 tahun, itu anak mulai diberikan makanan keluarga, tapi masalahnya biasanya adalah anak mulai bisa memilih-milih makanan, jadi dia tidak mau makan makanan tertentu. Tapi dalam keadaan tersebut, anak tetap harus dikenalkan dengan berbagai jenis makanan. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan makan pada anak. Yang pertama itu adalah penerimaan makanan. Nah, penerimaan makanan ini dia bisa dilihat dari misalnya si anak ini dulu punya riwayat nyobain makanan itu enak apa enggak, nanti saat dia dicobain lagi otomatis dia akan ada kesan tersendiri. Kemudian anaknya status gizinya sehat juga otomatis dia penerimaan makannya juga akan lebih baik. Lalu pengaruh orang tua. Nah, pengaruh orang tua di sini adalah orang tua biasanya akan menerapkan kebiasaan secara tidak sadar kepada anak, seperti jumlah makanan yang biasanya diberikan itu berapa banyak, kemudian jenis-jenisnya apa aja. Nah, itu sebenarnya secara tidak sadar orang tua sudah menerapkannya sejak anak kecil. Lalu pengetahuan gizi orang tua atau pengasuh. Jika ibunya ini atau pengasuhnya punya pengetahuan gizi yang cukup baik, otomatis dia akan menerapkan pada perencanaan menunya sehari-hari. Seperti itu. Model. Nah, model di sini tergantung si anak ini melihat model, misalnya ada artis tertentu yang suka makan tertentu atau dia ngelihat di TV ya iklan-iklan, itu dia akan mengikuti model-model yang dia lihat.
Lalu jumlah makanan yang dikonsumsi. Nah, jumlah makanan yang dikonsumsi ini itu bisa dibedakan kalau anak sakit dan tidak sakit. Lalu iklan di televisi. Nah, iklan di televisi ini mempengaruhi kurang lebih pemilihan makan pada anak. Nah, biasanya kalau anak-anak yang melihat iklan-iklan di televisi, itu dia akan cenderung tertarik untuk membeli makanan yang dia lihat. Tapi biasanya makanannya itu tinggi kandungan gula atau misalnya makanannya tinggi kandungan natrium juga. Nah, di sini orang tua juga harus pintar-pintar nih. Kalau anaknya nonton TV, terus dia lihat produk tertentu, dia minta beli, itu orang tua harus agak menghandle ya. Menghandlenya maksudnya nggak harus selalu diberikan. Lalu ada tadi iklan, lalu ada kemungkinan-kemungkinan lain. Tadi pengalaman-pengalaman saat dia pertama kali diberikan makan saat MPASI itu juga mempengaruhi pemilihan makan pada anak. Atau misalnya nih, orang tua suka membujuk si anaknya, kalau misalnya, nih habisin dulu ya makanannya, nanti mama beliin ini, makanan ini. Nah, nanti kalau misalnya si anaknya nggak dibeliin makanan tertentu itu, otomatis dia tidak akan mau menghabiskan makannya. Ya, jadi sebenarnya itu tidak boleh dibiasakan seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, gambar yang di atas itu adalah suasana makan bersama ya. Jadi ada ayah, ada ibu, lalu ada kakak, ada kakek, dan ada adiknya. Nah, yang di bawah ini anak fokus makan, memang dia makan, tapi sambil melihat gadgetnya. Gitu. Nah, gadget ini sebenarnya salah satu distract ya, pengganggu kalau dia makan. Mungkin biasanya anak-anak itu saat misalnya sambil nonton YouTube, dia makannya lebih banyak. Tapi anak-anak ini tidak fokus pada proses makannya, tapi dia fokus pada nonton YouTube-nya. Jadi saat YouTube-nya itu nggak ada, biasanya anaknya jadi makannya kurang. Gitu. Bentar ya. Ini ada beberapa aturan dalam pemberian makan atau feeding rules. Yang pertama itu harus santai, tidak memaksa atau lebih mengajak untuk makan ya, seperti gambar yang ada di atas ini ya. Lalu bangun suasana makan yang menyenangkan. Jadi anak saat waktu makan itu nggak takut, nggak trauma. Misalnya anak setiap waktu makannya itu dipaksa, harus dihabiskan, otomatis dia saat waktu makan berikutnya akan lebih cenderung tidak mau makan lagi. Gitu. Lalu ajak anak untuk duduk dan makan bersama. Nah, sambil makan bersama, sambil juga ngobrol sedikit, misalnya makan sop ya. Nah, di sop ini diceritain nih ada wortelnya loh. Wortel warnanya ini, fungsinya itu misalnya untuk menjaga kesehatan mata. Gitu. Jadi ibu bisa lebih aktif untuk mengajak anak komunikasinya. Gitu. Lanjut ke yang keempat itu ada ikuti jadwal makan anak. Jaraknya itu sekitar 2-3 jam sekali ya. Contohnya itu misalnya sarapan. Sarapan kita berikan pukul 8, lalu nanti di jam 10 anak diberikan makanan selingan. Nah, nanti di jam 12 anak diberikan lagi makanan utama. Di jam 3 anak diberikan makanan selingan, lalu sekitar jam 5 diberikan lagi makanan utamanya. Ya, itu jaraknya kurang lebih 2-3 jam. Boleh nggak dikasih makan di sela-sela jarak makan itu? Boleh, tapi resikonya nanti saat di waktu makan berikutnya anak masih merasa kenyang. Otomatis dia tidak menghabiskan makannya atau cenderung tidak mau makan, seperti itu. Lalu maksimal makan itu kurang lebih 30 menit. Jadi misalnya anak dikasih makan 30 menit dia masih ngemut, masih ngunyah, udah di stop aja ya. Setelah itu nanti diberikan makanan ke waktu makan berikutnya. Atau sudah dibujuk nih 15 menit, tetap aja
waktu makan ini diberikan. Nah, responsif tadi kita banyak opsi mengajak anak, mendorong anak untuk makan, tidak ditaruh di tempat duduk, lalu dikasih makan, ya, habis itu udah anak dibiarin makan sendiri. Nggak apa-apa, diajarin tetap diajarin makan, tetapi kita mendampingi, ya, sambil dia makan sendiri, sambil kita perhatikan juga. Kalau misalnya kita tinggal aja, kita kan nggak tahu nih makanannya itu masuknya berapa. Bisa jadi diacak-acak sama anaknya atau tidak dimakan, ya. Nah, ini ada contoh kebutuhan anak. Ini saya ambil dari angka kecukupan gizi, ya. Jadi setiap usia itu berbeda. Kalau anak usia 1 sampai 3 tahun dengan berat badan 13 kilo, lalu tinggi badannya 92 cm, itu kebutuhan energinya kurang lebih 1.350 kilokalori dalam satu hari. Nah, nanti beda lagi untuk usia 4 sampai 6 tahun, ya, sekitar 19, berat badannya sekitar 19 kilo, tinggi badannya sekitar 113 cm, itu energi yang dibutuhkan dalam sehari 1.400 kilokalori, ya. Kemudian ada juga nih kebutuhan zat gizi lain, ya, sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau pernah melihat ini, jadi kita di Kemenkes itu ada yang namanya isi piring makanku, ya. Nah, isi piring makanku itu setiap golongannya berbeda. Jadi misalnya anak usia 6 sampai 23 bulan itu 30% dia bisa didapat dari protein hewaninya, lalu ada 10%-nya dari protein nabatinya, lalu 25%-nya bisa didapat dari sayuran dan buah-buahan, nah 35%-nya dari sumber makanan karbohidrat. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, proporsinya pun berbeda. Ya, jadi kebutuhan proteinnya dia lebih tinggi, sekitar 35%, baik protein hewani maupun protein nabati. Lalu kebutuhan sayurnya juga meningkat sekitar 30%, dan kebutuhan makanan pokoknya, ya, sumber karbohidratnya juga meningkat. Nah, nanti di usia dewasa ini juga bertambah, ya, dia menjadi 4 bagian. 15% itu untuk protein hewani dan nabati, lalu 15%-nya itu untuk buah-buahan, ya. 35%-nya itu untuk makanan pokok dan 35% satu lagi untuk sayuran, ya. Jadi kalau kita lihat nih, Bu, nasi sama sayur sama, ya, perbandingannya. Nggak boleh lebih banyak nasinya atau lebih banyak lauknya, ya. Nah, ini contoh penerapan menunya, ya. Misalnya dalam satu hari ini energinya dibutuhkan 1.325 kilokalori, 50 gram protein, 39 gram lemak, dan 187 gram karbohidrat. Nanti dibagi menjadi kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali makan, ya, dengan masing-masing proporsinya kurang lebih seperti ini. Pagi anak bisa diberikan nasi 1 centong, ya, 1 centong penuh, lalu tambahin lauknya, ada ayam atau penukarnya seperti telur, ikan, kemudian ada sayuran, ada tempe, ya. Minyak di sini maksudnya adalah minyak yang digunakan untuk mengolah makanan. Nah, kemudian nanti jam 10 bisa diberikan buah pepaya sebagai selingannya kurang lebih. Lalu di siang hari sekitar jam 12 itu diberikan nasi dengan lauk pauknya, ya. Ini URT itu adalah ukuran rumah tangga. Lalu nanti di jam 3 diberikan selingan lagi, bisa berupa biskuit misalnya 2 keping. Nah, nanti 2 jam kemudian baru makan besar lagi sesuai dengan menu gizi seimbang. Nah, kalau malam-malam masih mau makan, nggak apa-apa, ditambah lagi bentuknya mungkin selingan, ya. Bisa buah-buahan atau misalnya roti, itu masih boleh. Kemudian ini contoh untuk menu
1438 kilokalori ya, kurang lebih sama. Nah, ini ada contoh menunya langsung. Lagi misalnya anak diberikan nasi, lalu sup ayam sama sate tempe, lalu nanti di jam 10 diberikan sate buah, siang harinya dikasih nasi sama semur daging atau bola-bola daging, boleh. Sayur sop sama tempe, bumbu tomat plus pisang. Jam 3 bisa diberikan roti sandwich, lalu di sore hari bisa diberikan nasi, ikan asam manis, bening bayam, dan pepes tahu. Nanti di jam 6 itu boleh diberikan lagi jus melon. Ya, ini contohnya menu dalam sehari. Nah, selain asupan makannya itu, kita juga harus memperhatikan 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi kalau anak tidak diberikan nasi setiap hari gitu juga nggak apa-apa, kan ada penggantinya. Penggantinya itu misalnya kentang ya, lalu boleh diganti ubi ya, tapi harus setara dengan kebutuhan nasi atau asupan nasinya dalam satu hari. Kemudian dibatasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Sesuai tadi ya, piramida gizi seimbangnya. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Maka dari itu dianjurkan sekali ya anak di bawah usia 5 tahun itu melakukan penimbangan berat badan setiap bulan. Nanti bisa kita lihat apakah setiap bulan itu anak ini mengalami kenaikan berat badannya sesuai dengan kenaikan berat badan minimal atau tidak. Nah, dari situ kalau misalnya anak ini ternyata, oh berat badannya kok naiknya tidak sesuai ya. Nah, nanti bisa intervensi nih, sebenarnya apa sih masalahnya, kendalanya. Kemudian biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, contohnya adalah ikan-ikanan. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Biasakan sarapan pagi, ya. Nah, sarapan pagi ini sangat dianjurkan, karena kan kalau pagi-pagi itu kita baru mulai, memulai aktivitas ya. Nah, kalau misalnya kita tidak sarapan pagi, nanti makan siangnya cenderung akan lebih banyak gitu ya. Lalu biasakan minum air putih yang cukup dan aman, banyak makan buah dan sayur. Ini salah satu masalah untuk anak-anak ya. Jarang anak-anak yang mau konsumsi buah dan sayur. Lalu biasa membaca label pada kemasan pangan. Kalau kita beli makanan pabrikan, itu dibiasakan untuk membaca informasi nilai gizinya. Gitu. Kemudian syukuri dan nikmati aneka ragam makanan yang ada. Nah, ini ada beberapa tips jika anak tidak mau mengonsumsi sayur dan buah. Pertama, bisa ditambahkan sayur dan buahnya pada makanan yang dia sukai. Atau misalnya bikin nugget nih, ya bikin nugget tapi ditambahin potongan wortel, potongan buncis. Gitu. Kemudian modifikasi makanan agar lebih menarik. Lalu kenalkan buah yang manis terlebih dahulu dan ajak anak berpartisipasi dalam menyiapkan makanan. Misalnya dalam kegiatan masak ya, menyiapkan makanan itu anak bisa diajak untuk mengolah bersama-sama ibunya gitu. Sambil tadi bisa dijelasin, ini namanya buah ini loh, rasanya ini, fungsinya ini gitu. Lalu tanyakan kepada anak tentang sayur dan buah apa yang mau dia makan. Ya, jadi kan biasanya anak kalau aku cuma mau makan bayam nggak apa-apa, dikasih dulu bayamnya. Aku mau buah pepaya nih bun, ya udah dikasih aja pepayanya dulu. Nanti sambil seiring dengan berjalannya waktu itu dikenalin bahan makanan lain. Kemudian perhatikan dengan tindakan, ya. Tindakan siapa? Tindakan dari orang tua, ya. Jadi orang tua tidak dianjurkan nih, Dek makan sayur ya, Dek makan buah ya. Tapi ibunya sendiri atau ayahnya sendiri jarang konsumsi sayur sama buah. Otomatis anaknya akan cenderung tidak mau konsumsi sayur dan buah. Kenapa? Karena dia melihat sendiri. Dia melihat mamahnya, papanya itu
jarang makan sayur sama buah. Karena tadi kita menyusun menu ya dengan menggunakan bahan makanan yang bervariasi. Jadi nggak pakai nasi, nggak misalnya untuk makanan pokok nggak harus nasi terus tiap hari, bisa diganti kentang dan lain-lain. Lalu untuk protein hewaninya dikenalkan berbagai jenis protein hewani, ada ikan, ayam, telur, dan lain-lain. Kemudian gunakan teknik pengolahan yang meminimalisir kehilangan zat gizi. Nah, contohnya itu sebenarnya paling gampang itu ada di sayuran. Sayuran ini kan mengandung vitamin ya. Nah, vitamin itu biasanya dia akan larut pada air ya. Jadi kalau misalnya nih masak sayur kuahnya terlalu banyak atau pemanasannya itu tinggi, itu zat gizinya akan cenderung rusak seperti itu. Lalu perhatikan aspek organoleptik seperti warna ya, kalau bisa semenarik mungkin untuk menarik anak mau makan, teksturnya ya. Lalu ada rasa dan penampilan. Nah, di sini sebelum memberikan makan kepada anak, disarankan ibunya nyobain dulu rasanya bisa diterima nggak nih sama anaknya, atau teksturnya bisa diterima nggak sama anaknya. Lalu yang keempat, pertimbangkan harga sesuai kemampuan ya. Nah, ini ada beberapa teknik pengolahan makanan, itu bisa dikukus ya, contohnya buat somai, bakpao, ubi kukus, bolu kukus, roti kukus, lalu bisa di shallow frying atau memasak makanan dalam jumlah sedikit dengan lemak atau minyak yang dipanaskan terlebih dahulu. Misalnya telur goreng atau bakwan. Kemudian ada teknik ungkep ya, memasak makanan dengan sedikit cairan yang ditutup dan menggunakan suhu sedang. Contohnya bikin semur ayam. Dan yang terakhir ada saute ya, memasak dengan menggunakan lemak atau minyak yang dipanaskan dengan panas relatif tinggi sehingga proses masak berlangsung secara cepat ya. Contohnya capcay. Lalu 5 kunci makanan yang aman, pertama harus tetap menjaga kebersihan ya, mencuci tangan, lalu menjaga kebersihan tempat kerja, tempat bermain, peralatan makan anak. Kemudian pisahkan makanan mentah dan makanan yang sudah dimasak. Begitu juga alat-alat yang digunakan. Lalu gunakan makanan segar dan masak sampai matang. Oke. Kemudian simpan makanan dalam suhu yang tepat sesuai dengan jenis makanannya dan gunakan air yang bersih dan aman. Oke, nah ini ada tips makan sehat bagi anak di saat pandemi ya. Pertama, tetap harus memenuhi kebutuhan zat gizi sesuai dengan kebutuhannya atau usianya. Lalu jaga asupan buah dan sayur. Kemudian batasi penggunaan pangan olahan atau frozen food. Kenapa sih harus dibatasi? Karena biasanya bahan makanan yang menggunakan yang di frozen ya, atau misalnya yang diawetkan, itu dia menggunakan pengawet atau cenderung menggunakan gula tinggi atau garam tinggi agar bisa awet makanannya. Kemudian mengenalkan makanan bertahap sesuai dengan usia anak ya. Nah, nanti kalau misalnya anaknya ini baru pertama kali dikasih makan, dia menolak, dia tidak mau, ibu bisa memberikan makanan itu lagi di waktu yang lain. Tapi harus tetap diberikan, karena memang harus minimal ya 18 kali untuk memberikan atau mengenalkan makan pada anak-anak. Kemudian makan merupakan pembelajaran pola makan yang sehat bagi anak. Jadi emang harus kudu banyak sabar ya Bu ya, kalau memberikan makan pada anak. Nah, yang terakhir, sedikit saya bahas tentang informasi nilai gizi. Mungkin ibu-ibu sering beli makanan kemasan ya, atau makanan yang pabrikan. Nah, itu harus diperhatikan nih yang namanya informasi nilai gizinya. Ya, misalnya membeli 1 kotak ciki ya, atau 1 bungkus ciki. Nah, dilihat nih nilai gizinya. Yang pertama yang harus dilihat itu adalah serving size-nya.
dalam satu bungkus itu buat berapa kali makan sih? Ya, di sini kelihatan. Kalau di sini contohnya itu dalam satu bungkus itu untuk 8 kali makan. Nah, yang tertera di informasi nilai gizi ini adalah informasi nilai gizi dalam satu kali makan. Ya, dalam satu porsi. Jadi, bukan berarti satu bungkus itu misalnya kalorinya hanya 230 ya, tapi 230 ini harus dikali tadi 8 kali takaran sajinya gitu ya. Kemudian tadi cek kalori per porsi, batasi nilai zat gizi ini ya. Lemaknya, kemudian kolesterolnya, sodium atau garam. Makanan yang aman itu adalah garamnya kalau bisa sih di bawah 5%. Ya, kalau ini 7%. Kemudian gulanya, ya cukup zat gizi ini, gula, lalu ada seratnya, ya. Yang dibatasi itu gula, yang cukup zat gizinya adalah serat. Lalu dilihat juga protein, vitamin, ya kalsium dan zat besi. Oke, sekian mungkin materi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Dan saya kembalikan ke moderator, Miss Merta. Miss, kamu. Iya, Bu. Oh, baik. Mungkin Bunda ayah Bunda mungkin ada yang ingin dipertanyakan, mumpung ahlinya ada di sini. Silakan, Bun. Oke, baik. Mungkin saya mau bertanya, boleh? Ya, Bu, izin. Kalau misalkan semuanya nih kita sudah kita usahakan untuk supaya entah itu bikin nugget sayur atau apa gitu, tapi tetap anak kan kadang tuh anak, contohnya adik saya gitu kan, dia disuapin padahal ditutupin nih di nasi nih, tapi itu kadang masih suka kedapetan terus dilepeh. Dia itu gimana tuh, Bu? Maksudnya biar lebih menarik lagi anak untuk makan buah atau sayur tuh bagaimana? Mungkin tadi yang pertama tampilannya ya bisa diolah atau dibuat lebih menarik. Kemudian kalau misalnya udah dikasih terus dilepeh lagi nggak apa-apa. Ya, nanti dikasih lagi aja. Yang penting anak tuh udah mulai kenal loh, oh ini rasanya begini. Nanti next waktu makannya boleh dikasih lagi. Gitu. Tadi ya butuh minimal 18 kali buat ngenalin makanan baru. Gitu. Baik. Perlu nggak sih, Bun, maksudnya kita menanyakan menu ke anak gitu, misalkan besok mau makan apa, Kak? Besok mau sayur apa, Kak? Gitu, itu gimana, Bu? Boleh. Ya, akan lebih baik kalau bisa ditanyain anak mau makan apa gitu. Ya, nggak apa-apa. Apa namanya? Karena kan anak-anak itu biasanya dia suka makanan tertentu ya. Jadi kalau selama dia mau makan tertentu, nggak apa-apa dikasih. Sesuai tapi dengan prinsip sesuai dengan gizi seimbang tadi. Ya, tetap ada nasinya, karbohidratnya, lalu ada protein hewaninya, ada protein nabatinya, sayuran dan buah. Gitu. Oke, Bunda. Baik, ada lagi yang mau tanya, Bunda dan Ayah? Nah, Ibu Dea Putri ya, angkat tangan ya. Iya, halo. Ya, silakan Ibu Dea Putri. Iya. Sebenarnya selamat pagi. Saya mau nanya nih, anak saya kan usia 3 tahun,
dia tuh termasuk anak yang laktos intoleran, nggak bisa saudara susu dan turunannya. Yang saya mau nanya tuh, kalau susu tuh sebenarnya harus nggak sih kalau untuk anak balita tuh dalam pemenuhan gizinya itu penting nggak sih gitu? Karena kan dia disuruh dokternya alternatifnya susu kedelai kayak gitu kan. Cuman yang namanya anak kecil ya susu kedelai nggak terlalu suka juga gitu karena rasanya juga ya begitulah gitu kan, kita juga orang gede belum tentu suka susu kedelainya, anak kecil disuruh minum. Makanya saya ini lagi bingung kalau misalnya saya nih nambah vitamin untuk anak saya, kalsium kayak gitu, cukup nggak atau gimana gitu baiknya? Baik, terima kasih Bu Dea. Bentar ya. Susu ya, terkait susu tadi, kan kita sudah tidak menekan 4 sehat 5 sempurna lagi ya Bu Dea ya. Jadi kalau misalnya anaknya tidak mau minum susu, itu tidak masalah gitu. Nah, kalau sekarang kan kita menerapkan pola pedoman gizi seimbang. Nah, susu ini masuk ke golongan tadi protein hewani ya. Jadi kalau ibu anaknya nggak mau makan susu atau nggak mau minum susu, maaf, yang penting tadi asupan protein hewaninya seperti ikan, ayam, telur, daging itu sehari ya harus sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan porsinya. Kemudian perlu atau tidak sih kalsium atau misalnya vitamin khusus ya. Kalau anaknya sudah mau makan sesuai dengan ini, ya sesuai dengan gizi seimbang, itu kecukupan vitamin, kecukupan lain-lainnya, insya Allah juga akan cukup gitu. Tapi dilihat lagi nih indikasinya, apakah anak berat badannya itu sesuai, tinggi badannya sesuai, kita juga harus perhatikan itu, ya. Nah kemudian dalam pemberian makan itu juga harus diperhatikan. Jangan misalnya anak dikasih makan sama minum teh, ya, karena itu akan menghambat penyerapan zat besinya. Kalau mau, boleh didampingi sama sumber vitamin C, karena itu akan membantu menyerap zat besinya lebih banyak. Begitu juga dengan konsumsi susu. Anak habis makan lalu dikasih susu, ya, takutnya nanti dia makannya udah bagus nih, tapi zat besinya tidak terserap dengan baik. Karena kalsium yang terlalu tinggi juga bisa menghambat penyerapan zat besi. Seperti itu. Baik, Bunda, apakah ada lagi yang mau ditanya Ayah atau Bunda terkait dengan kesehatan dan gizi anak? Karena ini sangat penting dan sangat perlu ya kita ketahui untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Ada lagi Bunda dan Ayah yang mau tanya? Kalau nggak salah ada program ininya ya, makan sehat ya? Iya. Nah, biasanya itu sih edukasi di situ juga. Program makan sehatnya itu, Bu, apakah harus memang dari Puskan? Kita kan baru sekolahnya baru, yang pertama, yang kedua langsung pandemi. Jadi sebenarnya program makan sehat dari Puskesmasnya itu belum berjalan. Cuman kita upayakan untuk kegiatan, kalau kegiatan pembelajaran di Zoom, melalui Zoom kita tuh kayak bikin sandwich gitu. Sandwich kan ada telurnya, ada rotinya, ada sayurnya, atau waktu itu kita bikin smoothies itu ada pisangnya, ada yogurtnya gitu. Itu apakah itu sudah termasuk makan sehat, Bu? Bisa dikatakan salah satu dari poin makan sehat. Ya kalau misalnya sesuai tadi ya seperti sandwich, ada roti itu sumber karbohidrat, ada sayurnya, terus misalnya tambahin telur ya, terus ada mungkin nanti menunya ditambahin lagi sama buah ya, jus buah itu boleh. Nanti bisa misalnya mau kolaborasi sama Puskes atau mau kita koordinasi nggak apa-apa Mbak. Iya, baik-baik. Memang kita pengennya begitu sih Bu, cuman karena kemarin terhambat oleh pandemi ya. Jadi kita memang murid juga baru masuk banget PTM sekarang. Nah ini juga kita belum tahu nih kalau misalnya murid PTM apakah sudah boleh Puskesmas datang ke sini untuk melakukan makan sehat gitu kan. Nanti kami coba konfirmasi. Nah kalau ini ada nggak Bu berhubungan dengan pertumbuhan anak? Misalnya gini, di bulan Juli itu
mungkin melenceng ya dengan kesehatan, dengan apa pengaturan makanan. Cuman saya pengen tahu kalau misalnya anak usia di bulan Juli itu misalnya tingginya 123, beratnya 20. Nah, di Oktober dia beratnya berkurang jadi 18, tapi tingginya jadi 10 misalnya dari ke 105. Nah, apakah itu bisa dikatakan tetap naik atau stuck atau malah menurun gitu? Jadi gini, status gizi itu dinilainya nggak hanya dari satu faktor ya. Jadi ada yang namanya anak itu gizi kurang atau kurus ya. Itu kita bisa lihat di berat badan menurut umurnya. Nah, nanti beda lagi nih, beda lagi di usia, di tinggi badannya ya. Nah, kalau tinggi badan itu lebih ke pendek atau enggak gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya apa? Kalau anak yang misalnya tinggi badannya kurang, mungkin itu akan lebih sulit untuk kita intervensi daripada anak yang berat badannya kurang. Kalau anak yang berat badannya kurang, kita kasih makan aja nih sebulan 2 bulan kita pantau ya. Nanti berat badannya bisa naik. Nah, tapi kalau tinggi badannya kurang, karena tinggi badan itu sifatnya kronis ya, itu menandakan, salah satunya itu menandakan kalau si anak ini kekurangan gizi sejak beberapa tahun lalu gitu. Bisa jadi saat dia di dalam kandungan ibunya sebenarnya sudah kekurangan gizi. Nah, dampaknya apa? Dampaknya bisa terlihat dari tinggi badannya mungkin yang tidak sesuai dengan umur. Seperti itu. Di sini ada anak balita, Mbak? Anak balita usia 2 tahun ada ya, Miss ya? Di bawah 5 tahun ada. Nah, jadi kalau di bawah 2 tahun nggak ada, tapi 2 tahun ada. Di bawah 5 tahun ada? Di bawah 5 tahun banyak. Banyak. Nah, mungkin nanti bisa berkoordinasi. Kita kan ada pemberian vitamin A. Ya, setiap bulan Februari dan Agustus selalu ada pemberian obat cacing juga. Nah, itu bisa koordinasi sama puskesmas untuk pemberiannya gitu. Atau biasanya kan kalau anak balita itu punya buku pink ya, Mbak? Buku KIA tuh. Nah, itu bisa lihat juga tuh dari buku pinknya. Apakah berat badan tiap bulannya naik sesuai atau enggak. Kalau nggak salah itu di atas 1 tahun apa ya, itu sekitar 200 gram untuk tiap bulannya. Ya. Nah, kalau misalnya anaknya sudah nggak naik 2 kali berturut-turut, itu sih sebaiknya dikonsultasikan. Coba dikonsultasikan ya, Bu ya. Ya, karena kalau kita mau bilang, anak ini stunting, kayaknya terlalu dini gitu ya. Makanya harus ada analisis yang panjang gitu. Nah, betul. Kita nggak bisa diagnosa, ini anak stunting, karena harus pemeriksaan dari dokter juga. Seperti itu. Baik, sejauh ini sih kita untuk vitamin A sama obat cacing itu kita udah tanya sih ke orang tua. Memang karena pandemi kan anak tidak masuk ya, akhirnya dilakukan oleh posyandu di sekitar rumah anak-anak. Nah, mungkin nanti kalau memang sudah berjalan normal, kami akan mengajak puskesmas untuk kolaborasi. Boleh. Baik. Mohon maaf Bunda dan Ayah, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait kesehatan dan gizi anak? Sepertinya sudah cukup jelas ya Bu ya. Karena di sini bunda-bunda hebat semua nih. Baik, saya kembalikan lagi kepada Miss Rizka selaku MC untuk menutup kegiatan hari ini. Baik. Terima kasih Miss Merta selaku moderator untuk hari ini. Terima kasih Bu Priscilia atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda di sini, termasuk miss-missnya juga, gurunya juga. Amin. Oke, sebelum saya mengakhiri acara, menutup acara, dimohon untuk bunda-bunda yang ada di sini meng-on-kan kameranya karena kita akan minta jadi foto dokumentasikan. Miss Dewi, tolong. Oke. Bisa di-view semua, Miss. Boleh dibuka kameranya, Bunda. Silakan, Bunda.
Oke, yuk kita hitung ya. Masih belum dibuka semua, Miss. Ya sudah, yang ada saja. Oke, 1, 2, 3. Lagi. Oke, Lagi Miss. udah cukup. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Priscilia selaku pemberi pemateri. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata serta perbuatan. Mohon maaf juga karena hari ini belum sempurna akibat trouble di sinyal ya Bun semuanya. Kami mohon maaf. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Priscilla. Ya, izin meninggalkan ya. Baik. Bu Priscilla, di sini saya boleh konsul? Boleh, boleh. Kelebihan gizi nih. Baik, boleh ya, nanti WA saya aja nggak apa-apa. Iya, siap Bu. Terima kasih. Izin di Iya, mohon Bu Priscilla kan jadi